Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gustaf, Stambuk C301 18 2 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus mengenai audit manajemen. Dan kemudian kasus yang saya angkat adalah efektivitas fungsi sumber daya manusia pada PT Pos Indonesia Persero cabang Jember. Dan kasus ini ditinjau berdasarkan kriteria, penyebab, dan akibat, serta rekomendasi yang terlampir dari kegiatan audit ini. Namun sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari audit manajemen. Pengertian audit manajemen yaitu penilaian efektivitas manajemen atau struktur organisasi secara objektif dan independen terhadap pencapaian tujuan atau kebijakan perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi kelemahan manajemen dalam organisasi dan merekomendasikan cara untuk memperbaikinya. Audit manajemen penting bagi perusahaan karena dapat menjadi alat penilaian atau evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja dan metode perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang pertama, ditinjau dari fungsi perencanaan tenaga kerja. Ada kriteria perencanaan tenaga kerja, yaitu dilakukan dengan menggunakan analisis kebutuhan tenaga kerja di lapangan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum terdapat tenaga kerja yang pensiun. Bagian SDM membuat rencana perekrutan tenaga kerja untuk mengisi bagian tenaga kerja yang akan pensiun 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, penyebab perencanaan sumber daya manusia, yaitu melalui fungsi sumber daya manusia telah dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku di perusahaan. Fungsi sumber daya manusia meminta kepada setiap manajer dari fungsi atau seksi dalam perusahaan yang berkaitan untuk mengajukan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, akibat dalam aktivitas perencanaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia cabang Jember tidak selalu dipenuhi secara tepat waktu atau mengalami keterlambatan, sehingga jika permintaan tenaga kerja tidak dipenuhi, maka fungsi sumber daya manusia mengambil inisiatif untuk membebankan pekerjaan tersebut pada bagian fungsi itu sendiri untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan membagi beban kerja pada anggotanya jika hal itu masih bisa diatasi oleh fungsi tersebut, dan sebaliknya jika dimungkinkan ketika beban kerja tersebut masih membutuhkan tenaga kerja, maka fungsi SDM mengambil tenaga kerja di bagian atau seksi yang kelebihan atau ditempatkan di bagian atau seksi yang membutuhkan, dan sebaliknya. Kemudian rekomendasi pilihan perusahaan, yaitu mengambil inisiatif dalam membenarkan beban kerja pada fungsi itu sendiri atau bahkan menempatkan tenaga kerja yang kelebihan pada fungsi yang kekurangan dirasakan kurang tepat. Yang kedua, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Kita tinjau dari kriteria dalam proses rekrutmen. Dalam pemenuhan kebutuhan pegawai yang tepat secara kuantitas maupun kualitas, perusahaan menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan SDM yang mengacu pada visi dan misi perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan melalui informasi dari mulut ke mulut, pengumuman di media sosial, media massa, dan elektronik. Yang kedua, penyebab dalam proses rekrutmen. Kebutuhan pegawai, perusahaan merekrut dari pihak internal melalui jalur pendidikan politeknik, pos, maupun dari eksternal atau masyarakat secara umum yang memenuhi kriteria dengan tetap berpedoman pada tingkat kompetensi, hasil penilaian kinerja, latar belakang pendidikan, dan persyaratan lainnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi rekrutmen adalah seleksi, ada tingkat keobjektifitannya. Dalam menjaga tingkat objektivitas, maka harus terdapat prosedur rekrutmen dan seleksi yang baku untuk menjamin adanya transparansi dalam penyelenggaraan. Kemudian akibat proses rekrutmen, yaitu
telah sesuai dengan peraturan dan kriteria yang berlaku di perusahaan, tetapi karena mayoritas tenaga yang direkrut berpendidikan sekolah menengah atas, maka perlu adanya perubahan yang dilakukan untuk guna mendapatkan sumber daya manusia yang mampu dan berpotensi dengan meningkatkan latar belakang pendidikannya. Yang terakhir ada fungsi penilaian prestasi kerja. Yang pertama ditinjau dari kriteria penilaian prestasi kinerja. Proses mengukur kinerja prestasi kerja yang terdiri dari unsur pencapaian target kerja atau sikap perilaku kerja. Penilaian prestasi dijadikan dasar pertimbangan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan tujuan menghitung pertumbuhan penghasilan pegawai, menentukan sasaran prestasi kerja yang harus dicapai pegawai kerja setiap semester tahun berjalan. Kenaikan jenjang pangkat atau jabatan memberikan informasi mengenai kebutuhan untuk pengembangan pegawai, pendidikan, dan pelatihan. Ada pula penilaian prestasi kerja yang dilakukan secara manual yang dilakukan oleh setiap masing-masing manajer dari fungsi yang ada guna memperoleh karyawan berprestasi untuk diberikan penghargaan pada event-event tertentu. Selain itu, penilaian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kenaikan jenjang jabatan yang lebih tinggi. Dan dalam melakukan penilaian prestasi kerja dilakukan secara objektif dan transparan terhadap hasil penilaian. Yang ketiga, akibat fungsi penilaian prestasi kerja, yaitu belum sepenuhnya efektif karena penilaian prestasi kerja yang terstandarisasi dilakukan hanya setahun sekali, sehingga hal tersebut kurang memotivasi tenaga kerja untuk terus meningkatkan prestasinya. Kemudian rekomendasinya yaitu harus tetap menjaga objektivitas dan transparansi untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian dalam penilaian prestasi kerja. Selain itu, sebaliknya, penilaian yang terstandarisasi dilakukan setiap 2 kali dalam setahun, sehingga dapat memotivasi karyawannya untuk terus berprestasi dan hal tersebut dapat mempercepat tercapainya visi dan misi dan tujuan perusahaan. Hasil dan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi rekrutmen, seleksi dan orientasi telah berjalan secara efektif sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. Dan fungsi perencanaan kerja dikatakan belum efektif karena terdapat keterlambatan respon dari pusat mengenai pengajuan permintaan tenaga kerja berakibat pada inisiatif melakukan pembagian beban kerja ke anggota fungsi yang bersangkutan, yaitu fungsi yang kekurangan tenaga kerja. Demikianlah presentasi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.